5 tahun menikah aku selalu dihina oleh mertuaku dan keluarganya. Namun selang beberapa tahun aku balas dan aku buat mertuaku terdiam malu setelah aku kaya hasil usahaku sendiri. Hujan mengguyur deras malam itu, membasahi jalanan yang lengang. Rumah kecil yang kusambangi setiap harinya tetap berdiri kokoh meski terpaan angin menggila. Namun, di dalamnya, bukan kehangatan yang menyambutku, hanya tatapan dingin dari mertuaku, Bu Ratna, yang selalu memandangku seperti beban hidup. Belanjaan cuma segini? Nada tinggi itu menghentakku. Tanganku yang membawa tas plastik penuh bahan makanan gemetar ringan. Aku kira kamu bisa lebih dari ini. Hana, apa kamu gak mikir buat bantu suamimu lebih banyak? Aku menelan ludah, berusaha menenangkan hati. Uang yang kupakai untuk belanja itu hasil kerja keras sebagai karyawan toko kecil. Gajiku memang pas-pasan, tapi aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Maaf, Bu. Saya sudah beli bahan makanan sesuai yang Bu Ratna minta. Jawabku pelan. Tapi tetap aja kurang. Kamu itu udah 5 tahun nikah sama anakku, tapi nggak pernah bisa bikin hidup kami lebih baik. Bentakan itu menggema di ruang tamu kecil. Aku hanya diam, menggigit bibir untuk menahan air mata. Di sudut lain, suamiku, Dika, hanya duduk diam sambil memainkan ponselnya, seolah tak peduli. Saat pertama kali menikah, aku pikir hidupku akan penuh kebahagiaan. Dika adalah pria yang kucintai, dan aku percaya kami bisa menghadapi semua rintangan bersama. Namun, kenyataan berkata lain. Dika hanyalah bayangan dari lelaki yang dulu ku kenal. Kini, dia lebih sering menyerahkan tanggung jawabnya padaku, sementara keluarganya terus-menerus mencela apapun yang kulakukan. Kalau cuma segini, gimana kamu bisa jadi istri yang baik? Jangan sampai orang ngomong jelek tentang keluarga kami karena kamu. Hana, tambah Bu Ratna dengan nada sinis. Kata-kata itu menusuk, meninggalkan bekas yang tak mudah hilang. Aku tahu, bagi mereka, aku hanyalah menantu miskin yang tak pernah cukup baik. Aku sering bertanya dalam hati, mengapa aku tetap bertahan? Mungkin karena cinta, atau mungkin karena aku terlalu takut untuk memulai dari awal. Namun, semakin lama, aku sadar bahwa pengorbananku hanya menjadi bahan ejekan. Setiap hari, aku harus menghadapi cibiran, sindiran, dan tatapan merendahkan, baik dari Bu Ratna maupun keluarga besar mereka. Tentu, saya akan melanjutkan ceritanya dengan gaya yang sama, langsung masuk ke dalam alur dan konflik. Berikut kelanjutan dari cerita. Aku berusaha menghindari tatapan Bu Ratna. Aku tahu, apapun yang kukatakan hanya akan memperburuk keadaan. Jadi, aku memilih diam, seperti yang selalu kulakukan. Dika, istrimu ini kayak nggak ngerti aja ya. Udah tinggal di rumah orang tua masih nggak bisa bikin kita nyaman. Gimana kalau nanti kalian punya anak? Mau kamu hidup kayak gini terus? Dika hanya mengangguk tanpa memalingkan pandangan dari ponselnya. Aku menggigit bibir lebih keras. Rasanya seperti menelan racun setiap kali mendengar mereka berbicara tentangku seolah aku tak ada di ruangan ini. Malam itu, aku duduk di kamar kecil kami, merapikan buku-buku yang sudah usang. Di sudut meja, ada secangkir teh yang sudah dingin. Aku menatap kalender di dinding. 5 tahun. 5 tahun aku tinggal di rumah ini, menumpang di rumah mertua, hidup dalam bayang-bayang hinaan. Dika masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa, langsung berbaring di tempat tidur. Aku tahu dia lelah setelah seharian bekerja.
Tapi apakah aku tidak lelah? Aku bekerja lebih dari 8 jam setiap hari, berjuang untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah ini. Tapi siapa yang peduli? Dika, panggilku pelan. HM? Jawabnya singkat. Aku mau bicara. Apa lagi? Hana? Aku capek. Aku menghela napas, menelan semua rasa sakit yang terus menumpuk. Aku cuma ingin kita bisa pindah dari sini. Aku nggak kuat tinggal di rumah ini terus. Aku merasa, suaraku terhenti, air mata mulai menggenang. Merasa apa? Kamu pikir gampang cari tempat tinggal? Kita di sini karena aku nggak punya cukup uang buat sewa rumah. Jawabnya dengan nada jengkel. Tapi aku juga kerja. Dika, aku bisa bantu. Bantu apa? Uangmu cuma cukup buat belanja. Jangan mimpi bisa lebih dari itu. Aku terdiam. Kata-katanya tajam, seperti belati yang menghujam langsung ke dadaku. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Hinaan, sindiran, dan kelelahan yang terus menghimpitku. Namun, di balik semuanya, aku menyimpan sebuah tekad. Aku tak akan selamanya seperti ini. Pagi itu, sebelum berangkat kerja, aku menyempatkan diri menatap diriku di cermin. Mata sembab, wajah pucat, tubuh yang semakin kurus. Aku bahkan nyaris tak mengenali diriku sendiri. Di tempat kerja, aku mulai mencari cara. Aku mendengar rekan-rekan membicarakan peluang bisnis kecil-kecilan yang bisa dilakukan dengan modal minim. Aku mencatat semua yang bisa kupelajari. Malam harinya, setelah pekerjaan rumah selesai, aku mulai mencoba mempraktikkan hal-hal kecil. Dari menjahit, membuat kerajinan tangan, hingga memasak untuk dijual. Aku tak peduli meski harus tidur hanya beberapa jam setiap malam. Namun, usahaku tak semulus yang kubayangkan. Suatu hari, Bu Ratna menemukan bahan-bahan yang kubeli dari gajiku sendiri. "Kamu ngapain beli ini semua? Uang belanja aja pas-pasan," serunya. Aku mencoba menjelaskan, tapi seperti biasa, suaraku tenggelam oleh omelannya. "Jangan ngelunjak. Hana, kamu itu cuma menantu. Jangan bikin masalah di rumah ini." Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Tapi aku tak menyerah. Aku tahu, jika aku ingin mengubah hidupku, aku harus kuat. 3 tahun berlalu. Perlahan, usahaku mulai menunjukkan hasil. Aku berhasil menjual produk-produk kecil secara online. Aku menyimpan setiap rupiah yang kudapatkan, menyembunyikan tabungan itu dari siapapun, bahkan Dika. Aku tahu, jika mereka tahu, mereka akan mencoba menghancurkan apa yang sudah kubangun. Hingga suatu hari, saat aku merasa cukup kuat, aku mengambil keputusan besar. "Dika," panggilku malam itu. "Apa lagi?" Jawabnya tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. "Kita harus pindah. Aku sudah punya cukup uang untuk menyewa rumah." Dika terdiam, menatapku seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang tak masuk akal. "Uang dari mana?" tanyanya. "Dari usahaku sendiri. Aku sudah menyimpan cukup untuk memulai hidup baru." Dia tertawa sinis. "Kamu nggak usah mimpi. Kamu itu nggak bisa apa-apa tanpa bantuan keluargaku." Aku tak menjawab. Aku tahu tak ada gunanya berdebat. Namun, malam itu, aku memutuskan untuk pergi, dengan atau tanpa persetujuannya. Aku berdiri di depan lemari kecil, mengemas barang-barang yang selama ini menjadi milikku. Tidak banyak yang bisa kubawa, hanya pakaian secukupnya dan beberapa peralatan pribadi. Dalam diam,
Aku merapikan semuanya ke dalam tas tua yang kusimpan di sudut kamar. Dika masih duduk di tempat tidur, menatapku dengan dahi berkerut. Kamu serius mau pergi? Aku mengangguk tanpa menatapnya. Aku nggak bisa lagi tinggal di sini, Dika. Aku sudah cukup bertahan. Dia mendengus. Dan kamu pikir kamu bisa hidup sendirian di luar sana? Kamu nggak akan bisa, Hana. Kamu cuma mimpi. Kata-katanya menyakitkan. Tapi kali ini aku tidak membiarkannya mengubah keputusanku. Aku menghadapinya, menatap matanya dengan penuh keyakinan. Aku lebih baik hidup susah di luar daripada terus dihina di sini. Aku sudah cukup menderita. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan sorot mata dingin. Aku tahu, baginya, aku hanyalah perempuan lemah yang tak akan mampu bertahan tanpa keluarganya. Tapi dia salah. Aku telah menghabiskan 3 tahun terakhir membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa lebih dari itu. Malam itu, aku pergi dengan langkah berat namun penuh keyakinan. Aku meninggalkan rumah mertua tanpa melihat ke belakang, meninggalkan semua luka yang pernah mereka berikan padaku. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Aku menyewa sebuah kamar kecil di pinggiran kota, cukup untukku dan semua barang bawaanku. Uang tabungan yang kupunya cukup untuk membayar sewa selama beberapa bulan dan membeli peralatan untuk memperbesar usahaku. Aku bertekad untuk tidak kembali ke kehidupan lama. Setiap hari aku bangun pagi-pagi buta, bekerja tanpa henti membuat produk-produk untuk dijual. Aku memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan usahaku, belajar cara mengelola bisnis dengan lebih baik. Aku bekerja siang malam, tak peduli betapa lelahnya tubuhku. Hasilnya mulai terlihat. Dalam beberapa bulan, pendapatanku meningkat. Aku bisa membeli peralatan yang lebih baik, memperluas jangkauan pasar, dan bahkan menyewa orang lain untuk membantuku. Namun, aku tak pernah melupakan apa yang membawaku sejauh ini. Rasa sakit dan penghinaan yang kuterima selama bertahun-tahun. Itu menjadi bahan bakar yang membuatku terus maju. 2 tahun kemudian, aku telah membangun bisnis yang stabil. Aku memiliki toko kecil yang menjual produk-produk buatanku, lengkap dengan tim kecil yang membantuku menjalankannya. Aku hidup mandiri, jauh dari bayang-bayang hinaan keluarga mertuaku. Tapi dalam hati, aku tahu perjuanganku belum selesai. Aku ingin mereka melihatku, melihat bahwa aku telah berhasil meski tanpa bantuan mereka. Kesempatan itu datang suatu hari ketika aku menerima undangan pernikahan dari keluarga Dika. Salah satu sepupunya akan menikah, dan entah bagaimana mereka masih menganggapku bagian dari keluarga. Aku ragu untuk datang, tapi sesuatu dalam diriku mengatakan bahwa inilah saatnya. Di hari pernikahan itu, aku mengenakan pakaian terbaik yang kumiliki. Aku berjalan masuk ke aula besar tempat acara berlangsung, kepala tegak dan senyuman di wajahku. Aku tahu mereka akan melihatku, dan aku ingin mereka melihat siapa aku sekarang. Aku melihat Bu Ratna dari kejauhan. Dia tertegun sejenak, mungkin tidak menyangka aku akan datang. Aku berjalan mendekat, menyapanya dengan sopan. "Apa kabar, Bu?" Dia tidak menjawab. Matanya menelusuri penampilanku dari kepala hingga kaki, mungkin mencari sesuatu untuk dikritik. Tapi kali ini, dia tidak menemukan apa-apa. Dika juga ada di sana, berdiri di sudut ruangan. Ketika matanya bertemu denganku, dia tampak terkejut. Dia mendekat, mencoba berbicara. "Hana, kamu kelihatan berbeda." Aku tersenyum tipis. "Iya, Dika. Hidupku memang sudah berbeda sekarang." Aku melihat rasa malu di wajahnya,
Sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa telah membuktikan sesuatu. Bukan hanya pada mereka, tapi juga pada diriku sendiri. Tatapan Dika tak lepas dariku, tapi aku tidak peduli. Aku berjalan melewatinya, menuju meja tempat keluarga besar mereka berkumpul. Bu Ratna duduk di tengah. Wajahnya masih menunjukkan kebingungan yang bercampur rasa tidak nyaman. Di sebelahnya, beberapa saudara ipar yang selama ini ikut menyudutkanku berbicara pelan, melirik arahku dengan tatapan heran. Aku meletakkan tas kecilku di meja, mengabaikan semua bisik-bisik di sekelilingku. Bu Ratna, sudah lama kita tidak bertemu. Ucapku tenang, meski dadaku berdegup kencang. Saya harap keluarga baik-baik saja. Dia tersenyum tipis. Senyum yang terasa dipaksakan. Ya, kami baik. Kamu kelihatan berbeda sekarang. Aku tersenyum, memperhatikan wajahnya yang tampak gugup. Dia tidak lagi memiliki nada merendahkan seperti dulu. Aku tahu, dia tidak akan mau terlihat lemah di depan orang banyak. Alhamdulillah, saya sekarang punya usaha sendiri. Lumayan, bisa hidup mandiri. Seorang bibi menyela, nada suaranya penuh rasa ingin tahu. Usaha apa, Hana? Aku menarik napas panjang. Saya buka toko, Bu. Mulai dari nol, tapi sekarang sudah lumayan berkembang. Bahkan, alhamdulillah, sudah bisa ekspor barang ke beberapa negara. Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju padaku. Aku melihat wajah Bu Ratna berubah. Senyumnya perlahan memudar. Aku tahu dia sedang mencari cara untuk membalas, tapi tidak ada yang bisa dia katakan. Apa benar, Hana? Suara lain terdengar. Kali ini dari salah satu sepupu Dika yang biasanya suka mengejekku. Kamu sampai bisa ekspor? Wah, hebat sekali. Aku tersenyum lembut. Iya, alhamdulillah. Semua berkat kerja keras dan doa. Mungkin memang harus melewati banyak ujian dulu sebelum akhirnya bisa berhasil. Nada kalimat terakhirku sengaja kutekankan, dan aku tahu mereka menangkap maksudnya. Wajah Bu Ratna semakin kaku. Aku menikmati momen itu, meski hatiku berusaha untuk tetap rendah hati. Aku tidak di sini untuk membalas dendam dengan cara yang kejam, tapi aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak lagi menjadi Hana yang dulu. Setelah acara selesai, aku berjalan menuju mobilku. Ya, mobilku. Kendaraan sederhana, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku tidak lagi berada di posisi rendah. Saat aku membuka pintu, Dika tiba-tiba muncul dari belakang. Hana, tunggu. Aku berbalik, menatapnya dengan tatapan dingin. Ada apa? Dia terdiam, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku nggak pernah tahu kamu bisa sejauh ini. Aku tidak butuh kamu tahu, Dika. Aku hanya butuh kebebasan, dan itu sudah cukup untukku. Dia terdiam lagi, kali ini lebih lama. Wajahnya penuh penyesalan, tapi aku tidak merasakan simpati sedikit pun. Semua rasa sakit yang pernah dia berikan masih terlalu segar dalam ingatanku. Hana, bisakah kita mulai lagi dari awal? Aku sadar aku banyak salah, dan aku ingin memperbaikinya. Aku tertawa kecil, tawa yang pahit. Mulai dari awal, kamu bahkan tidak pernah memperjuangkan aku saat aku membutuhkanmu. Sekarang kamu ingin kembali hanya karena melihat aku berhasil? Maaf, Dika, tapi hidupku sudah cukup baik tanpamu. Aku masuk ke mobil, meninggalkannya berdiri di sana dengan wajah penuh penyesalan. Tapi aku tidak melihat ke belakang.
Hidupku sudah terlalu lama tertahan karena dia dan keluarganya. Kini, aku melangkah maju, meninggalkan mereka yang pernah meremehkanku. Malam itu, aku duduk di rumah baruku, menatap hasil kerja keras yang telah kucapai. Ada rasa lega, tapi juga sedikit kesedihan. Tidak mudah melupakan semua luka, tapi aku tahu, aku telah memenangkan pertarungan ini. Pertarungan melawan diriku sendiri, melawan rasa takut, dan melawan keraguan. Namun, di sudut hatiku, aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Hidup selalu penuh dengan ujian, dan aku siap menghadapi apapun yang datang. Beberapa minggu setelah pertemuan di acara pernikahan itu, aku kembali fokus pada usahaku. Bisnis terus berkembang, dan aku bahkan sedang mempertimbangkan untuk membuka cabang baru di kota tetangga. Namun, seperti biasanya, hidup tidak pernah benar-benar tenang. Suatu pagi, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan di toko, seorang pegawai mendekat dengan wajah bingung. "Bu Hana, ada tamu yang ingin bertemu." Dia bilang penting sekali. Aku mengernyit. "Siapa?" Dia bilang dia, suami ibu. Dadaku terasa berdegup kencang. Suami? Aku sudah tidak menganggap Dika sebagai bagian dari hidupku. Apa yang dia lakukan di sini? Dengan enggan, aku bangkit dan berjalan ke ruang tamu toko. Dika duduk di sana, terlihat lebih berantakan daripada terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan pakaian yang dikenakannya kusut. Ketika dia melihatku, matanya seolah memohon. "Hana, aku butuh bantuanmu," katanya pelan. Aku berdiri di ambang pintu, memandangnya tanpa berkata apa-apa. Hatiku campur aduk antara kasihan dan kemarahan. Setelah semua yang dia lakukan, dia berani datang ke tempatku dan meminta bantuan? "Kenapa kamu ke sini, Dika? Aku pikir kita sudah selesai." Aku tahu, tapi aku nggak punya tempat lain untuk pergi. Aku kehilangan pekerjaan, dan ibu sakit keras. Aku terdiam. Bu Ratna sakit? Sebesar apapun luka yang dia tinggalkan padaku, aku tidak pernah mengharapkan hal buruk terjadi padanya. Tapi aku juga tahu, ini bukan masalahku lagi. "Apa hubungannya denganku?" tanyaku dingin. "Rumah akan disita kalau kami nggak segera bayar utang. Ibu, dia butuh biaya untuk pengobatan. Aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi." Aku tertawa kecil, penuh rasa getir. Jadi sekarang, setelah semua hinaan dan penolakan yang aku terima, kamu datang padaku untuk minta bantuan. Hana, aku tahu aku salah. Aku tahu keluargaku salah. Tapi ini soal hidup dan mati. Aku juga pernah merasa hidupku seperti mati. Dika, waktu aku diperlakukan seperti sampah di rumah itu, nggak ada yang peduli. Bahkan kamu, suamiku, cuma diam dan membiarkan semuanya terjadi. Dia menunduk, wajahnya dipenuhi rasa malu. Tapi aku tidak merasakan kepuasan. Sebaliknya, ada rasa sakit yang kembali mengemuka, mengingat semua yang pernah kulalui. Aku nggak tahu, Dika. Lanjutku. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Dia mengangguk pelan, bangkit dari kursinya. Aku mengerti. Aku nggak akan memaksa. Tapi, tolong, Hana, kalau kamu masih punya sedikit hati untuk keluarga ini, bantu kami. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Dika terus terngiang di pikiranku. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluarganya. Keluarga yang pernah menjadi bagian dari hidupku selama 5 tahun.
Aku tahu betapa sulitnya situasi seperti ini. Tapi apakah aku sanggup mengabaikan semuanya dan berpura-pura tidak peduli? Paginya, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah lama itu. Rasa ragu memenuhi pikiranku saat aku berdiri di depan pintu yang pernah menjadi saksi semua penderitaanku. Aku mengetuk pelan, dan tak lama kemudian, pintu terbuka. Bu Ratna berdiri di sana, terlihat jauh lebih tua dan rapuh dari terakhir kali aku melihatnya. Wajah yang dulu selalu menatapku dengan penuh hinaan kini tampak kosong. Dia memandangku, seolah tak percaya aku berdiri di depan pintunya. "Hana?" Suaranya hampir tak terdengar. "Bagaimana keadaan ibu?" tanyaku singkat. Dia terisak, memegang pintu untuk menahan tubuhnya yang lemah. Aku minta maaf, Hana, atas semua yang pernah aku lakukan. Aku tidak pernah menyangka akan melihatmu lagi. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Bagian dari diriku ingin memaafkan, tapi bagian lain merasa mereka harus belajar menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Aku masuk ke dalam rumah, melihat Dika duduk di ruang tamu dengan tatapan hampa. "Kalian minta bantuan, tapi apa kalian benar-benar berubah?" tanyaku, menatap mereka bergantian. "Atau ini hanya karena kalian butuh sesuatu dariku?" Bu Ratna menunduk, air matanya mengalir deras. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Tapi aku mohon, Hana, tolong kami. Ini mungkin kesempatan terakhirku." Aku berdiri di sana, diliputi kebingungan dan rasa sakit. Semua dendam dan luka lama berperang dengan sisi manusiawiku. Aku tahu keputusan ini akan menentukan arah hidupku ke depan. Aku menarik napas panjang, mencoba mencari keadilan di antara semua keruwetan ini. "Aku akan membantu kalian," ucapku akhirnya, dengan nada dingin. "Tapi dengan satu syarat." Mereka menatapku dengan penuh harap. Aku melanjutkan, "Setelah ini, aku ingin kita benar-benar selesai. Aku akan membantu biaya pengobatan dan menyelamatkan rumah ini. Tapi setelah itu, aku tidak mau ada lagi hubungan antara kita. Anggap ini pembayaran atas semua luka yang pernah aku terima." Dika terlihat ingin memprotes, tapi Bu Ratna memegang tangannya. "Kami terima, Hana. Terima kasih atas segalanya." Aku tidak menjawab. Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya dan melangkah maju tanpa bayangan mereka lagi. Malam itu, aku pulang dengan hati yang berat. Ada rasa lega karena aku telah memberikan keputusan, tapi ada juga rasa sakit yang kembali menganga. Bagaimanapun, mereka adalah bagian dari masa laluku, masa lalu yang ingin kulupakan tetapi terus menghantuiku. Aku mulai mengurus semua yang diperlukan untuk membantu keluarga Dika. Aku membayar sebagian besar utang mereka untuk menyelamatkan rumah dari penyitaan. Aku juga mengatur pengobatan Bu Ratna di rumah sakit terbaik di kota. Semuanya kulakukan tanpa pamrih, tapi dengan satu perasaan yang tidak bisa kuhindari. Kebencian pada diriku sendiri karena masih peduli pada orang-orang yang pernah menyakitiku. Beberapa minggu berlalu, dan Bu Ratna menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, setiap kali aku melihat wajahnya, kenangan buruk itu kembali menyerangku. Bagiku, membantu mereka adalah cara untuk menutup luka lama, bukan membangun kembali hubungan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bisa lebih besar dari rasa dendamku. Suatu hari, aku menerima telepon dari Dika. Suaranya terdengar putus asa. "Hana, bisa kita bertemu? Ada hal penting yang harus aku bicarakan." Aku ingin menolak, tapi aku tahu ini mungkin hal terakhir yang dia butuhkan dariku.
Aku setuju untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang tidak jauh dari rumahku. Ketika aku tiba, Dika sudah duduk di pojok ruangan. Wajahnya tampak lebih lesu daripada sebelumnya. "Apalagi, Dika?" tanyaku tanpa basa-basi. Dia menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Aku tahu aku nggak berhak meminta apa-apa lagi darimu, tapi aku benar-benar butuh bantuanmu." Aku mendesah, menahan diri untuk tidak meledak. "Aku sudah membantu keluargamu. Aku sudah membayar utang kalian dan memastikan ibumu mendapat perawatan terbaik. Apalagi yang kamu inginkan?" Dia terdiam sejenak, seolah ragu untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. "Aku kehilangan segalanya. Hana, pekerjaan, rumah tangga, bahkan harga diriku. Aku nggak tahu harus mulai dari mana." "Jadi kamu ingin aku menyelamatkanmu juga?" tanyaku dingin. "Dika, kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri. Aku nggak punya kewajiban untuk memperbaikinya." "Aku tahu," dia mengangguk pelan, "tapi aku butuh kesempatan kedua. Aku ingin memperbaiki semuanya, termasuk hubungan kita." Kata-katanya membuatku tertawa kecil. Tawa yang penuh dengan rasa pahit. "Hubungan kita? Dika, kamu bahkan tidak pernah benar-benar memperjuangkan hubungan itu. Aku yang selalu berusaha, aku yang selalu berkorban. Sementara kamu hanya berdiri di sana membiarkan keluargamu menghancurkanku." Dia menunduk, tidak mampu membalas kata-kataku. Tapi aku belum selesai. "Kamu tahu kenapa aku masih berdiri di sini? Karena aku belajar untuk memperjuangkan diriku sendiri. Aku belajar untuk tidak bergantung pada orang lain, apalagi pada seseorang yang tidak pernah peduli." "Hana, aku minta maaf," katanya lirih. "Aku tahu aku terlambat, tapi aku benar-benar menyesal." Aku menggelengkan kepala. "Penyesalanmu tidak mengubah apapun, Dika. Hidupku sudah cukup baik sekarang. Aku tidak butuh kamu lagi, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu." Aku bangkit dari kursi, meninggalkannya dengan perasaan campur aduk. Aku tahu, keputusan ini akan membawa konsekuensi, tapi aku juga tahu bahwa aku telah memilih untuk melangkah maju, bukan mundur. Beberapa bulan kemudian, kehidupanku semakin stabil. Aku membuka cabang baru di kota lain, memperluas jaringan bisnisku, dan bahkan mulai bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar. Semua ini adalah hasil dari kerja keras dan keteguhan hati, sesuatu yang tidak pernah kudapatkan saat aku hidup dalam bayang-bayang keluarga Dika. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Suatu hari, aku menerima surat panggilan dari pengadilan. Aku terkejut membaca isinya. Keluarga Dika menggugatku atas tuduhan penggelapan dana. Mereka mengklaim bahwa uang yang kukeluarkan untuk membantu mereka adalah bentuk investasi, dan sekarang mereka menuntut keuntungan yang tidak pernah ada. Aku tidak percaya. Setelah semua yang kulakukan untuk mereka, mereka berani menyeretku ke pengadilan dengan tuduhan palsu? Amarahku meluap, tapi aku tahu aku harus tetap tenang. Aku segera menghubungi pengacaraku, menjelaskan situasinya dengan detail. "Aku ingin kasus ini diselesaikan secepat mungkin," kataku tegas. "Aku tidak mau mereka mengambil keuntungan dari kebaikanku." Pengacaraku mengangguk. "Kita punya bukti yang cukup kuat untuk membantah semua tuduhan mereka. Jangan khawatir, Bu Hana. Kita akan memenangkan kasus ini." Sidang pertama berlangsung dengan penuh ketegangan. Dika dan keluarganya hadir, membawa berbagai tuduhan yang tidak masuk akal. Tapi aku tidak gentar. Aku memiliki semua bukti, dokumentasi pembayaran, surat perjanjian, bahkan saksi yang bisa mendukungku.
Ketika hakim memutuskan sidang untuk hari itu selesai, aku keluar dari ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Aku tahu ini belum berakhir, tapi aku yakin aku berada di pihak yang benar. Aku telah melakukan semua ini dengan hati yang tulus, dan aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku lagi. Aku berjalan keluar dari gedung pengadilan, menatap langit sore yang mulai gelap. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa ini adalah pertarungan terakhirku dengan mereka. Setelah semua ini selesai, aku tidak akan lagi melihat ke belakang. Aku akan melanjutkan hidupku, tanpa rasa takut atau bayangan masa lalu yang menghantuiku. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan sidang. Pengacaraku memastikan setiap dokumen, bukti, dan saksi siap untuk melawan semua tuduhan yang mereka ajukan. Meski aku yakin akan kebenaran, ada rasa cemas yang sulit kuhindari. Bagaimanapun, menghadapi keluarga yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupku adalah luka tersendiri. Sidang kedua berlangsung lebih panas. Kali ini, Dika maju sebagai saksi. Dia mencoba meyakinkan hakim bahwa semua uang yang kuberikan adalah investasi. Kata-katanya penuh kebohongan. Namun wajahnya tetap datar, seolah-olah dia tidak merasa bersalah. Saya dan Hana sebelumnya sepakat bahwa uang itu adalah modal usaha bersama, kata Dika di depan hakim. Namun setelah bisnisnya berkembang, dia memutuskan untuk memutus semua komunikasi dengan keluarga saya dan mengklaim seluruh keuntungan untuk dirinya sendiri. Aku tidak tahan mendengarnya. Kebohongan itu terlalu keji. Pengacaraku segera mengajukan bukti, rekaman percakapan, dokumen transfer, hingga catatan medis Bu Ratna yang menunjukkan bahwa uang itu digunakan untuk pengobatan dan membayar utang, bukan investasi. Hakim memandang bukti-bukti tersebut dengan serius. Saudara Dika, apakah Anda memiliki dokumen tertulis atau bukti lain yang mendukung pernyataan Anda bahwa dana ini adalah investasi? Dika terdiam. Wajahnya berubah tegang. Tidak ada, Yang Mulia. Tapi itu adalah kesepakatan lisan antara saya dan Hana. Pengacaraku tersenyum kecil, lalu berdiri. Yang Mulia, kami memiliki bukti kuat bahwa semua uang yang diberikan klien saya adalah bentuk bantuan sosial, bukan investasi. Tidak ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan, yang menyatakan hal tersebut. Hakim mengangguk. Saya akan mempertimbangkan semua bukti ini. Di luar ruang sidang, Dika mencoba mendekatiku. Aku sudah ingin pergi, tapi dia memanggil namaku dengan nada yang memohon. Hana, tunggu. Aku menoleh, menatapnya dingin. Apalagi, Dika? Bukankah kamu sudah cukup menghancurkan nama baikku? Dia menarik napas panjang, tampak lelah dan putus asa. Aku tidak bermaksud sejauh ini. Aku bingung. Aku tidak tahu harus bagaimana. Bingung. Aku hampir tertawa mendengar kata itu. Kamu bingung. Lalu kamu pikir menyeretku ke pengadilan adalah solusi? Dika, kamu sudah melewati batas. Aku tahu aku salah. Suaranya serak. Tapi keluargaku, mereka memaksaku. Mereka bilang ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan keadaan. Aku menggeleng, tidak percaya. Kamu selalu punya pilihan, Dika. Selalu. Tapi kamu memilih jalan yang salah, lagi dan lagi. Dia tidak membalas. Tatapannya kosong. Seolah dia tahu tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Sidang berikutnya menjadi penentu. Pengadilan memutuskan bahwa semua tuduhan yang diajukan oleh Dika dan keluarganya tidak memiliki dasar hukum.
Hakim memerintahkan mereka untuk membayar ganti rugi atas kerugian moral yang aku derita akibat gugatan ini. Keputusan itu terasa seperti kemenangan besar, tapi tidak ada kebahagiaan yang menyertainya. Aku hanya merasa lelah. Di luar pengadilan, Bu Ratna mencoba menghampiriku. Wajahnya penuh dengan rasa malu dan penyesalan. "Hana, maafkan kami," katanya pelan. "Aku tidak tahu bagaimana kami bisa begitu salah memperlakukanmu." Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa kemanusiaan dalam diriku untuk memaafkan. Tapi luka itu terlalu dalam. Aku menggeleng. "Bu Ratna, aku sudah membantu kalian lebih dari yang seharusnya. Setelah ini, aku ingin semuanya selesai. Jangan pernah hubungi aku lagi." Dia terisak. Tapi aku tidak bisa memaksakan diriku untuk peduli. Aku berjalan pergi, meninggalkan mereka dengan rasa bersalah yang harus mereka tanggung sendiri. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku, menatap bintang-bintang yang bersinar redup di langit. Aku merasa lega karena semua ini akhirnya selesai. Tapi juga ada rasa hampa yang tidak bisa kujelaskan. Mungkin karena aku tahu, tidak peduli seberapa jauh aku melangkah, bekas luka dari masa lalu itu akan tetap ada. Tiba-tiba, teleponku berdering. Nomor yang tidak dikenal. Aku ragu sejenak sebelum menjawab. "Halo. Hana, ini aku, Dika." Aku hampir memutuskan panggilan itu, tapi suaranya terdengar berbeda kali ini. Tidak ada nada memohon atau manipulatif. Hanya kejujuran yang suram. "Aku hanya ingin mengatakan terima kasih," katanya. "Dan maaf. Aku tahu ini tidak akan mengubah apapun, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Aku diam, tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya, aku merasa dia benar-benar tulus. "Aku tidak akan mengganggumu lagi," lanjutnya. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku berharap kamu selalu bahagia." Aku menutup telepon tanpa menjawab. Kata-katanya meninggalkan bekas yang aneh di hatiku, campuran antara kelegaan dan kesedihan. Malam itu, aku memutuskan satu hal. Masa lalu tidak akan pernah menguasai hidupku lagi. Aku akan terus melangkah, mencari kebahagiaan yang kuperjuangkan sendiri, tanpa bayangan mereka yang pernah menyakitiku. Beberapa minggu setelah keputusan pengadilan, kehidupanku perlahan kembali normal. Aku fokus pada bisnis, menjalin relasi baru, dan semakin memperluas jangkauan usahaku. Namun, meski segalanya terlihat baik-baik saja di luar, ada sesuatu yang terus mengganjal di dalam hatiku. Kenangan akan semua konflik dan rasa sakit yang baru saja kulewati. Suatu hari, saat aku sedang menyusun rencana untuk membuka cabang baru, aku menerima undangan resmi. Itu datang dari sebuah perusahaan besar yang sedang mencari mitra bisnis. Namanya tidak asing bagiku, perusahaan keluarga Dika. Jantungku berdebar membaca undangan itu. Mereka ingin bekerja sama denganku? Aku hampir menolak tawaran itu tanpa berpikir panjang. Tapi sesuatu dalam diriku mencegahku. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa aku tidak lagi dikendalikan oleh emosi atau masa lalu. Aku ingin menunjukkan bahwa aku lebih kuat dari semua rasa sakit yang mereka sebabkan. Aku menyetujui pertemuan itu. Hari yang ditentukan tiba, dan aku mendapati diriku berdiri di lobi kantor besar yang megah. Tempat itu tampak jauh lebih modern dan profesional daripada yang kuingat. Ketika aku masuk ke ruang rapat, aku melihat Bu Ratna dan Dika sudah menunggu di sana. Wajah mereka tampak gugup. Mungkin tidak menyangka bahwa akulah yang mereka undang. "Hana." Bu Ratna berdiri, tampak canggung. "Terima kasih sudah datang." Aku mengangguk singkat.
Langsung ke intinya saja. Apa tujuan pertemuan ini? Dika membuka map yang ada di depannya, mencoba tetap tenang meski aku bisa melihat ada ketegangan di matanya. Kami ingin mengajukan kerjasama dengan perusahaanmu, Hana. Kami percaya bahwa pengalamanmu dan jaringan bisnismu bisa membantu kami berkembang lebih jauh. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tetapi karena ironi situasi ini begitu nyata. Jadi setelah semua yang terjadi, kalian masih berpikir aku akan bekerja sama dengan kalian? Bu Ratna tampak ingin bicara, tetapi Dika mengangkat tangan, menghentikannya. Dia menatapku langsung, kali ini tanpa rasa cemas atau memohon. Kami tidak punya hak untuk meminta apapun darimu, Hana. Tapi kami ingin mencoba memperbaiki semuanya. Kami ingin membuktikan bahwa kami benar-benar menyesal. Menyesal? Aku menatap mereka tajam. Kalian menyesal setelah mencoba menghancurkan hidupku? Setelah menyeretku ke pengadilan dengan tuduhan palsu? Menyesal karena akhirnya kalian tidak punya pilihan lain selain datang padaku? Hana, Bu Ratna mencoba berbicara lagi. Suaranya penuh rasa sakit. Kami salah. Aku salah. Tapi kami ingin menunjukkan bahwa kami bisa berubah. Aku berdiri. Rasa marah yang lama terpendam mulai muncul kembali. Kalian ingin berubah? Bagus. Tapi jangan gunakan aku sebagai alat untuk itu. Aku sudah melewati terlalu banyak hal karena kalian. Dan aku tidak punya waktu untuk kembali terjebak dalam drama kalian. Dika berdiri, wajahnya penuh penyesalan. Hana, aku tahu kamu tidak punya alasan untuk memaafkan kami. Tapi tolong beri kami satu kesempatan. Kami hanya ingin memperbaiki apa yang salah. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ada bagian dari diriku yang ingin pergi dan tidak pernah melihat mereka lagi. Tetapi ada juga bagian lain yang ingin memberi mereka pelajaran terakhir. Pelajaran yang akan mereka ingat seumur hidup. Aku akan mempertimbangkan tawaran kalian, kataku akhirnya, membuat mereka terkejut. Tapi dengan syarat. Syarat apa? Tanya Dika dengan nada waspada. Aku ingin seluruh kendali proyek ada di tanganku. Aku yang membuat keputusan, dan kalian tidak berhak mencampurinya. Jika kalian setuju, kita bisa bekerja sama. Jika tidak, maka kita tidak punya alasan untuk bertemu lagi. Bu Ratna dan Dika saling pandang. Wajah mereka menunjukkan kebimbangan, tetapi akhirnya Dika mengangguk. Kami setuju. Aku meninggalkan ruang rapat dengan perasaan campur aduk. Ini bukan tentang memberi mereka kesempatan, tetapi tentang menunjukkan bahwa aku tidak lagi menjadi korban dalam cerita ini. Aku adalah tokoh utama dalam hidupku sendiri. Beberapa bulan kemudian, proyek berjalan dengan lancar. Aku memastikan semua keputusan diambil dengan profesionalisme tinggi, tanpa melibatkan emosi. Dika dan Bu Ratna bekerja di bawah pengawasanku. Dan meski hubungan kami tidak lagi penuh ketegangan, aku tetap menjaga jarak. Hingga suatu hari, saat aku sedang memeriksa laporan proyek, Dika menghampiriku. Dia tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Dan kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Hana, katanya pelan. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Tidak hanya karena kamu memberi kami kesempatan, tapi juga karena kamu mengajarkan aku sesuatu yang tidak pernah aku pahami sebelumnya. Apa itu? Tanyaku dingin. Arti tanggung jawab dan harga diri, jawabnya. Aku menghabiskan terlalu banyak waktu menyalahkan orang lain atas kegagalanku, dan aku tidak pernah benar-benar belajar untuk memperbaiki diriku sendiri. Kamu membuatku sadar bahwa hidup adalah tentang berjuang untuk menjadi lebih baik, bukan mencari cara untuk menyalahkan orang lain.
Aku tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya terdengar tulus. Tapi aku tahu ini tidak akan mengubah apapun. Dika, kataku akhirnya, aku berharap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri. Tapi hubungan kita selesai di sini. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak ingin kamu atau keluargamu lagi menjadi bagian dari hidupku. Dia mengangguk pelan. Aku mengerti. Terima kasih, Hana, untuk segalanya. Itu adalah terakhir kalinya aku berbicara dengan Dika. Proyek selesai dengan sukses, dan aku melanjutkan hidupku dengan kepala tegak. Aku tidak hanya berhasil membuktikan diriku, tetapi juga melepaskan semua beban masa lalu yang selama ini membelengguku. Kini, aku hidup tanpa dendam, tetapi juga tanpa ruang untuk luka lama. Masa depan adalah milikku, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya dariku lagi. Baik, saya akan melanjutkan cerita dengan memberikan akhir yang penuh haru, disertai nasihat dan salam penutup seperti yang Anda minta. Berikut kelanjutannya. Setahun setelah proyek itu selesai, hidupku telah jauh berubah. Aku tidak hanya semakin berkembang secara profesional, tetapi juga menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Aku tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Luka itu memang ada, tapi kini menjadi pelajaran yang memperkuatku. Di sebuah pagi yang cerah, aku menerima sebuah surat. Surat itu datang dari Dika. Tulisan tangannya masih sama seperti yang aku ingat, meski kali ini isinya berbeda. Dalam surat itu, dia menceritakan bagaimana dia kini mencoba memulai hidup baru. Dia bekerja keras untuk membangun usaha kecil yang selama ini dia impikan, tanpa campur tangan siapapun. Dia juga menyebutkan bahwa Bu Ratna kini lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah, menebus kesalahan masa lalu. Terima kasih, Hana, tulisnya di akhir surat. Kamu adalah pelajaran terbesar dalam hidupku. Aku harap kamu selalu bahagia, karena kamu pantas mendapatkan itu. Aku menutup surat itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ada rasa lega yang tidak bisa dijelaskan, bukan karena mereka menyesal, tetapi karena akhirnya, aku tahu bahwa aku telah membuat perbedaan. Bukan dengan membalas dendam, melainkan dengan menunjukkan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Di malam yang tenang, aku berdiri di balkon rumahku, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Angin malam membawa perasaan damai yang lama kurindukan. Aku tersenyum, mengingat semua perjalanan yang telah kulewati. Perjuangan itu memang berat, tetapi aku bersyukur karena aku memilih untuk tidak menyerah. Aku berbisik pada diriku sendiri, seperti mengingatkan hati yang pernah rapuh. Memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi memaafkan adalah cara kita membebaskan diri dari rantai luka yang tidak terlihat. Hidup terlalu singkat untuk terus membawa beban itu. Kisah ini bukan tentang membalas dendam, melainkan tentang bagaimana aku belajar mencintai diriku sendiri. Dan untuk semua yang pernah menyakitiku, aku hanya bisa berharap mereka menemukan kedamaian seperti yang aku temukan. Halo, sahabat Putri Bercerita. Kisah kali ini membawa kita pada perjalanan seorang perempuan yang berjuang keluar dari rasa sakit dan ketidakadilan. Ada pelajaran besar yang bisa kita ambil, bahwa kekuatan sejati adalah saat kita mampu berdiri sendiri, melepaskan dendam, dan tetap memilih jalan yang benar meskipun itu tidak mudah. Untuk kalian yang mungkin sedang menghadapi masa sulit, ingatlah bahwa badai pasti berlalu. Jangan biarkan luka masa lalu menentukan siapa kalian hari ini. Bangkitlah, dan percayalah bahwa kalian lebih kuat dari apa yang kalian pikirkan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menyebarkan kebaikan,
dan terus berjuang untuk mimpi-mimpi kalian. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, hanya di Putri Bercerita. Salam hangat untuk kalian semua. Semoga akhir cerita ini memberikan kesan mendalam dan sesuai dengan harapan Anda.